Kali ini gua bakal ceritain lanjutan komik God of Material Art chapter 118. Sebut saja ini chapter 119. Untuk novelnya sendiri, ini dimulai pada chapter 274. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh iya, sebelumnya gua mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gua makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, cerita ini akan kita mulai dari komik chapter 118.3, biar kalian gak bingung sambungannya dari mana. Lanjut. Setelah Bing Yuan berkata, "Saudaraku Lang Yue, harus bagaimana kita mengurusnya? Kau yang tentukan." Lang Yue berkata, "Siapa saudaramu?" Dia benar. Orang-orang dari desa Gunung Es dan Salju itu pengecut. Apa yang membuatmu berpikir kita jadi saudara? Bing Yuan tercengang mendengarnya dan mengeluarkan energi dingin. Lan Jiao dari atas panggung tersenyum dan berkata, "Hadirin sekalian, tolong biarkan pelelangan ini berjalan. Kalian bisa menyelesaikan masalah kalian di luar pelelangan." Lalu Lin Feng berkata, "Itu tergantung dari mereka berdua." Kemudian Bing Yuan yang masih terlihat sedingin es berkata, "Baiklah." Sambil tersenyum kepada kerumunan, Lan Jiao berkata, "Sekarang Lang Yue sudah menawar 12.000 batu murni kualitas medium. Apa ada yang ingin menawar lagi?" Karena terlalu mahal, tidak ada yang menjawab. Lan Jiao berkata, "Jika tidak ada, aku ingin mengucapkan selamat kepada Blade Master atas pedang barunya, Moonbreaking Blade." Sambil tersenyum dia berkata, "Baiklah, barang selanjutnya adalah kuali kuno. Terukir 9 naga di kualinya, umurnya sekitar ratusan ribu tahun. Ini pasti digunakan untuk membuat pil dan senjata di zaman kuno. Tapi sepertinya beberapa bagian ada yang hilang. Kami tidak bisa menentukan level kuali ini. Tapi para ahli di dalam Dream Pavilion mengatakan bahwa jika tidak ada bagian yang menghilang, maka paling tidak ini adalah kuali level 1, kualitas tinggi. Saya harap para hadirin bisa mempercayai para ahli kami. Meskipun ada beberapa bagian yang hilang, setidaknya kuali ini tidak kalah dari kuali leveling kualitas tinggi. Anda bisa langsung menggunakannya untuk membuat pil. Jika kualinya utuh, bisa dipastikan kalau ini adalah harta berlevel 1. Lan Jiao melanjutkan berkata, "Harga awalnya adalah 1000 batu murni kualitas medium. Namun, orang-orang di kerumunan menggelengkan kepala. 1000 itu terlalu mahal untuk kuali rusak dan tidak berguna." Yang lain juga berkata, "Benar, kuali ini sama kerasnya dengan senjata spiritual kualitas tinggi, tapi tidak bisa digunakan untuk menyerang. Jadi apa gunanya?" Pada saat itu, seseorang berkata, "Aku akan membelinya dengan 1000 batu murni kualitas medium." Orang itu adalah orang tua. Meskipun kuali itu tidak ada gunanya, lelaki tua itu masih tertarik pada harta karun misterius semacam ini. Seseorang berkata, "Karena orang tua itu berkata begitu, berikan saja padanya." Lalu Lin Feng berkata dengan dingin, "Kuali itu sepertinya cukup bagus. Saya pikir itu layak untuk didapatkan. Ini barang antik asli. Saya akan memberikan 2.000 untuk itu." Di dalam ingatan Lin Feng yang diterima dari penggarap lapisan Junqi, ada cerita tentang 10 kuali di benua 9 awan. Dalam 10 kuali ini, kuali dengan 9 kepala naga berada di peringkat 9. Itu telah hilang selama ratusan ribu tahun yang lalu. Namun sepertinya tidak ada yang tahu tentang itu. Lalu pria tua itu berkata, "Karena pemuda itu menyukainya, saya akan memberikannya untuk 2.000 batu murni berkualitas medium." Bing Yuan mengejek dengan bercanda, "Bodoh." Lalu Lan Jiao bertanya kepada semua orang, "Tidak ada yang menawar lagi?" Seperti yang diharapkan, tidak ada yang berbicara. Lan Jiao berkata kepada Lin Feng, "Selamat kepada pemuda itu karena telah memenangkan kuali." Senyum mempesona muncul di wajah Lan Jiao dan dia berkata, "Hal terakhir adalah api esensi dari binatang tingkat Suan. Rubah berekor 7. Saya yakin tidak perlu banyak bicara tentang harganya." "Harga awalnya adalah 2.000 batu murni dengan kualitas medium," kata Lan Jiao. Setelah itu semua orang terus menawar. Harganya telah mencapai 10.000 dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu Bing Yuan berkata, 20.000. Kemudian Lang Yue berkata, 21.000. Bing Yuan berkata dengan dingin sambil mengerutkan kening, "Lang Yue, kau sudah membeli pisau pemecah bulan.
Kau masih memiliki 21.000 batu kemurnian? Coba dan lanjutkan. Kau akan lihat apakah aku memiliki batu kemurnian, kata Leng Yue sambil tertawa dengan acuh tak acuh. Lalu Lin Feng mengejek dengan bercanda, idiot. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Lin Feng. Bing Yuan benar-benar idiot. 22.000, kata Bing Yuan dengan dingin. 23.000, kata Leng Yue dengan riang. 25.000, kata Bing Yuan tampak murung. Pada saat itu Lin Feng tiba-tiba berkata, harganya masih terlalu rendah. 26.000 batu kemurnian berkualitas medium. 30.000, kata Bing Yuan. Lalu Leng Yue berkata, untuk 30.000 kamu bisa memilikinya. Akhirnya, Bing Yuan telah memperoleh api esensi rubah 7 ekor untuk 30.000 batu murni dengan kualitas medium. Lalu Lan Jiao berkata, baiklah, ini adalah akhir dari pelelangan. Semua orang bisa mengambil harta mereka. Orang yang telah memenangkan penawaran berdiri satu demi satu dan berjalan menuju area di belakang panggung. Lin Feng melompat di udara dan mendarat di atas panggung. Dia segera pindah ke belakang. Ketika Lan Jiao melihat Lin Feng, dia tersenyum dan berkata kepadanya, Tuan, Anda tidak perlu memberikan batu kemurnian. Besok ketika Anda lewat untuk menerima batu kemurnian Anda, kami hanya akan mengurangi jumlahnya. Lan Jiao berkata, Tuan, kuali kuno itu milikmu. Dan saat Lin Feng membelai kuali, dia merasakan sensasi dingin menyerbu tangannya. Lan Jiao menatap Lin Feng sambil tersenyum dan berkata, bolehkah saya mengetahui namamu, Tuan? Lin Feng, kata Lin Feng sambil mengangguk dan tersenyum pada Lan Jiao. Saat Lin Feng pergi, Lan Jiao berkata kepada seseorang, periksa dia. Jiao, tidak perlu memeriksanya, kata siluet di sudut ruangan. Itu adalah wanita parubaya. Lan Jiao bertanya, Nyonya Yun tahu dia? Wanita parubaya itu berkata, dia membakar sebuah kota dan memusnahkan ratusan ribu pasukan Moyu yang sepenuhnya membalik jalannya perang. Kemudian dia menyelamatkan sang putri. Kemudian dia berlari ke kota kekaisaran dan menyelamatkan Liu Changlan. Dan dia membunuh seorang bangsawan muda, lalu menjadi seorang markuis. Nama Lin Feng sudah terkenal. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Seberapa kuat, kata Lan Jiao kaget. Wanita parubaya itu berkata, Jiao, dia masih lajang, dia belum menikah. Lan Jiao berkata, Nyonya Yun, Anda mengolok-olok saya lagi. Jiao, pahlawan menikahi wanita cantik. Saya pikir Anda dan dia akan menjadi pasangan yang sempurna. Jika dia bergabung dengan kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa, kata Nyonya Yun kepada Lan Jiao. Lin Feng meninggalkan pelelangan, dan dia berjalan ke arah restoran. Saudara Lin Feng, mengapa Anda harus pergi begitu cepat? Kata sebuah suara datang dari belakang. Anda dan saya masih perlu bicara. Lalu Lin Feng berkata, maaf, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Anda. Dia kemudian terus berjalan. Pada saat itu, di depan Lin Feng, ada seorang dengan tangan terlipat di dada mereka. Orang itu berkata dengan suara rendah, mengapa kamu harus bergegas? Di kejauhan, orang-orang yang keluar dari pelelangan melihat hal itu. Seperti yang diharapkan, begitu mereka meninggalkan Dream Pavilion, Bing Yuan dan Leng Yue tidak sabar menunggunya. Bing Yuan berkata kepada Leng Yue, saudaraku Leng Yue, mari kita kesampingkan perselisihan kita untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Leng Yue mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi ada 3 dari mereka dan kita berdua. Apa yang harus kita lakukan? Mudah saja. Kita serang dia bersama dan kita lihat siapa yang membunuhnya dahulu. Lalu kita bunuh 2 orang itu 1 lawan 1. Baiklah, tapi aku menginginkan gadis itu. Bing Yuan berkata, tidak masalah. Gadis itu sepertinya cukup baik. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Namun pada saat itu, orang banyak tidak memperhatikan bahwa di mata Lin Feng, niat membunuh yang sedingin es muncul. Mengking adalah biji mata Lin Feng. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh atau menyerang dia. Kalau tidak, mereka akan mati. Bing Yuan dan Leng Yue mulai bergerak dan menyerang. Leng Yue sang Blade Master setajam bilahnya. Bing Yuan dari desa es dan gunung salju sudah berhasil membekukan seluruh atmosfer. Kedua orang ini sangat kuat. Ketika murid-murid Hao Yue Sekte melihat itu, mereka berkata, ketika pedang itu turun, dia pasti akan dipotong menjadi 2 bagian. Murid-murid dari gunung es dan salju berkata, Lin Feng, Anda akan mati kedinginan.
pembuluh darah Anda akan membeku sampai Anda mati. Ketika Lin Feng merasakan pisau tajam dan energi es, dia tampak sangat tenang, sehingga wajahnya benar-benar diam. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Leng Yue mulai menyerang, sementara energi pedang mulai turun. Energi yang tajam bergerak ke arah Lin Feng. Sebuah cahaya pisau yang terang dan gemilang muncul, dan seperti kilat turun dari langit menuju Lin Feng. Pada saat itu, Bing Yuan juga menyerang. Dia baru saja melepaskan es ki yang luar biasa yang menyelimuti tubuh Lin Feng. Pada saat yang sama, tinju es bergerak ke arah Lin Feng juga, membombardir melalui atmosfer. Lin Feng berteriak dengan jelas sambil mengangkat kepalanya. Mati. Lalu ki yang mematikan dan luar biasa menyerbu atmosfer. Ki mematikan yang sangat tajam itu mengejutkan Leng Yue dan Bing Yuan. Jantung mereka mulai berdetak kencang. Serangan pisau dan es mereka tampak sangat lemah dibandingkan itu. Lin Feng melemparkan dirinya ke arah Bing Yuan seperti pedang. Jantung Bing Yuan berdebar secara brutal dan hebat. Dan segera setelah itu, jantungnya berhenti. Pada saat yang sama, pedang Leng Yue yang gemilang juga jatuh dari udara. Sebuah suara kecil muncul di udara. Tubuh Bing Yuan telah terpotong menjadi dua bagian. Pisau Leng Yue telah memotong tubuh Bing Yuan menjadi dua bagian di tengah. Kerumunan tampak ketakutan dan berkata, Bing Yuan dipotong menjadi dua oleh pisau Leng Yue. Orang-orang dari desa gunung es dan salju menatap Leng Yue sambil berkata, "Kau membunuh Bing Yuan." Lalu Leng Yue berkata, "Idiot, tidakkah Anda melihat bahwa Lin Feng membunuhnya sebelum serangan saya bahkan mengenainya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membunuhnya? Jika ya, dia tidak akan mati hanya dengan satu serangan." Orang-orang dari desa gunung es dan salju melihat Lin Feng. Kata salah satu dari mereka, "Kamu berani menyerang Bing Yuan secara mengejutkan." Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian semua buta." Bing Yuan menyerangnya dan Lin Feng ingin menyerang balik. Tapi mereka menyebutnya serangan mendadak. Lin Feng berkata, "Kamu semua ingin mati." Lalu dia melepaskan ki yang mematikan. Ketika para murid dari gunung es dan salju merasakan ki yang mematikan itu, hati mereka mulai berdebar. Saat itu energi ungu melayang di udara seperti ular ke arah mereka. Semua orang dari desa gunung es dan salju ketakutan dan panik. Orang-orang di kerumunan berpikir, apa ini? Namun energi ungu itu berubah menjadi naga, dan dalam sekejap itu menyelimuti dan menelan tubuh mereka. Dan jeritan yang mengerikan menyebar di udara. Beberapa saat kemudian, siluet ungu seperti sungai kembali ke Lin Feng. Pada saat itu, para murid dari desa gunung es dan salju sudah menghilang. Hati orang-orang di kerumunan berdebar. Betapa mengerikan. Bing Yuan telah dipotong menjadi dua, dan yang lainnya telah ditelan oleh naga mengerikan. Orang-orang di kerumunan berpikir, dia jenius, dia jauh lebih menakutkan daripada Bing Yuan. Pada saat itu, Leng Yue menatap Lin Feng. Dia tampak bingung. Lin Feng berkata, sangat arogan, namun tidak bisa menahan serangan tunggal, orang yang tidak berharga. Lin Feng berkata lagi, apakah kau sama Beardmaster? Apakah kau berpikir bahwa kau dapat menggertak semua orang hanya dengan kekuatan? Ada banyak pembudidaya yang lebih kuat daripada kamu. Kau mengancam kami dengan pedangmu sebelumnya. Apa yang memberikanmu hak untuk menggunakan pisau di depanku? Lin Feng mengambil langkah dan energi pedang bersiul di udara. Sepertinya 10.000 pedang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan pedang itu bahkan lebih brutal daripada kekuatan pisau Leng Yue. Pedang itu adalah kaisar dari segala senjata. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.